Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati SPDI. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Misbahul Arifin, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saya merupakan mahasiswi PBG Batch 1D Al-Quran Hadis tahun 2023 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Apa kabar hari ini? Ibu harap anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 MI bab 1 tentang surat Al-Fatihah. Bu Guru yakin kalian semua pasti sudah hafal surat Al-Fatihah karena sering kita baca dalam melaksanakan sholat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, identitas surat Al-Fatihah. Yang kedua, bacaan dan terjemah kandungan surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga, cerita dan hikmah surat Al-Fatihah. Yang pertama, identitas surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka atau pembukaan. Maksudnya, Quran surat Al-Fatihah ini pembuka dari seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan urutan surat yang pertama di dalam Al-Quran. Coba, sekarang ada yang tahu nggak surat apa yang terdapat di dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah? Ya, ibu guru yakin pasti kamu tahu semuanya, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan surat Makkiyah. Kenapa surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah? Karena saat surat Al-Fatihah turun ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah. Maka dari itu tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah minimal dibaca 17 kali dalam sehari semalam, yaitu ketika melaksanakan sholat fardu. Membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat, karena surat Al-Fatihah itu harus ada atau harus dibaca pada waktu sholat. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah yang pertama As-Sab'ul Matsani, yaitu artinya 7 yang berulang-ulang. Maksudnya surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. Yang kedua, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Ummul Kitab artinya induk kitab. Dinamakan Ummul Quran karena surat Al-Fatihah mengandung seluruh isi dari Al-Quran. Selanjutnya kita akan bahas isi dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan kita agar sebelum melakukan sesuatu kegiatan, hendaklah selalu membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Agar segala aktivitas yang kita lakukan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga berjalan dengan lancar. Ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini mengajar kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita.
Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ketiga ini mengajarkan kepada kita dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yaitu sifat Ar-Rahman Allah ini diberikan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan sifat Ar-Rahim Allah hanya diberikan kepada hambanya yang beriman saja. Ayat keempat yaitu Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya hanya Allah sajalah yang mengetahui kapan terjadinya hari pembalasan atau hari kiamat tersebut. Ayat kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya Allah sajalah yang wajib kita sembah dan kita mintai pertolongan. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Jika itu terjadi, maka berarti kita sudah melakukan dosa besar, yaitu syirik. Selanjutnya ayat yang keenam yaitu Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap berdoa, kita selalu meminta kepada Allah agar selalu diberikan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Nah, kita simak pada ayat yang ketujuh yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kita selalu memohon kepada Allah agar selalu diberikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang diberikan kepada siapa? Yaitu jalan yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Yaitu orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita diberikan jalan yang sesat oleh Allah, yaitu jalan yang menuju neraka. Karena orang-orang yang menuju jalan yang sesat biasanya orang-orang musyrik atau orang-orang yang ingkar kepada Allah. Di sini ada gambar yang memperlihatkan seorang Nusa. Nusa adalah anak yang rajin belajar baik di rumah maupun di sekolah. Apa hikmah dari rajin belajar itu? Pada saat kenaikan kelas, Nusa mendapatkan peringkat pertama dan diberi hadiah oleh Pak Guru. Dan Nusa tak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Tentang seorang Nobita. Nobita ini kebalikan dari Nusa. Nobita anak yang malas belajar. Dia lebih suka bermain daripada mengerjakan PR. Akibatnya, pada saat kenaikan kelas, si Nobita dinyatakan tidak naik kelas. Apa hikmah dari cerita tersebut? Yaitu, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan hasil yang baik dari Allah. Sedangkan orang yang malas, ia tidak mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Ingatlah, Allah melarang manusia berputus asa sebelum berusaha dengan bersungguh-sungguh. Sekian materi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.